6 hal. 4 ditambah 2, yang 2 itu adalah membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Orang yang tak ada wudhu boleh untuk membaca Al-Quran. Contohnya dia mungkin orang ditahfidz, nak berwudhu malas, akhirnya dia menghafal Al-Quran tanpa wudhu. Itu untuk orang yang tak ada wudhu oke. Tapi untuk orang junub tak boleh. Orang yang haid ditambahi lagi 5 menjadi 11. Menjadi 11. Apa itu? Puasa tolak. Ini yang haram bukan perempuannya tapi suaminya. Tapi suami, maknanya suami tidak diperbolehkan untuk menceraikan istrinya dalam keadaan istri itu. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan kenapa. Kemudian melewati masjid. Ada perbedaan antara melewati dan berdiam diri di masjid. Kalau takut mengotori masjid dan juga berbuat antara pusar dan lutut dengan suaminya. Kemudian dia mandi sebelum atau dia bersuci sebelum haidnya atau nifasnya selesai. Jadi ada 11. Sekarang ini adalah secara global 11 ini. Kemudian Ustaz Abdul Rahman akan menjelaskan secara detail satu per satu. Oke, yang pertama sholat. Al-awwalu as-salah. Yahrumu 'ala al-haidhi wan-nufasa'i as-salah walau naflan wa salata janazatin wa sajdata tilawatin wa syukrin. Oke. Haram bagi orang yang haid dan nifas itu sholat. Walaupun sholat sunnah tak boleh. Haid atau nifas nak sholat duha, sholat witir, sholat mutlak, semua macam sholat tak boleh. Walaupun sholat jenazah. Sholat jenazah tak macam sholat biasa, karena sholat jenazah tak ada rukuk dan sujudnya. Ada orang tak pandai, tapi dia memakai baju macam ulama. Akhirnya dia masuk ke sebuah kampung. Di kampung itu ada yang mati. Nah, cari siapa yang boleh menyolatkan jenazah ini? Tak ada yang tahu. Siapa? Oh, alhamdulillah, hari ini ada ulama masuk kampung. Silakan sholat. Dipanggil ulamanya, tolong sholatkan jenazah kami. Ya Allah, macam mana saya nak sholatkan? Memang saya di tempat saya memang pakaian macam ini, tapi bukan maknanya saya ini ulama, tapi dia sudah malu. Akhirnya dia tetap menjadi imam sholat jenazah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, dia niatnya macam ini, sholli sunnatul jenazah rakatain. Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Kok tak ada yang cakap amin gitu. Tak ada yang cakap amin. Mula baca surat pendek. Setelah itu dia rukuk. Dia sholat jenazah macam sholat subuh 2 rakaat. Baru ya Allah, saya persilap. Sholat jenazah ternyata tak ada rukuk dan sujud. Setelah salam, para orang kampung tanya, ya Syekh, kenapa kok ada rukuk dan sujud? Mulai dia berfilsafat. Saya tengok kasyaf saya mengatakan jenazah ini dosanya banyak. Kalau saya sholat jenazah biasa, dosanya tak akan. Karena itu saya sujud, meminta ampun kepada Allah agar jenazahnya diampuni. Masya Allah, semua cium tangan. Satu kampung semua cium tangan. Sholat jenazah ini macam-macam. Sholat jenazah ini hukumnya dia fardhu kifayah. Hukumnya dia apa? Tapi di dalam hukum dia secara hukum fardhu kifayah. Maknanya harus ada kena beberapa orang menyolatkan jenazah. Cukup 1 atau 2 orang cukup. Walaupun anak kecil pun cukup. Tapi kalau tak ada yang menyolatkan semuanya dosa. Tapi di banyak hukum sholat jenazah ini mengambil hukum sunnah, seperti di dalam hukum
tayamum. Maknanya, maknanya orang yang haid tidak boleh sholat fardu ain seperti sholat 5 waktu atau sholat jenazah ataupun sholat sunnah. Fardul ain tak boleh, fardu kifayah tak boleh, sunnah pun juga tak boleh. Bahkan yang lebih rendah daripada sholat namanya sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur ini dia lebih rendah daripada sholat karena dia cuma ada sujud saja. Berbeda dengan sholat. Sholat kan ada sujudnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya. Sujud syukur cuma ada satu. Biasanya kalau di sepak bola, di bola sepak itu kalau gol semuanya sujud, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil. Wahuna di masalah sholat ini ada satu permasalahan yang penting, namanya masalah turu wa zawalul mawani. Maknanya datang atau perginya haid, bukan haid tapi hal-hal yang menghalangi sholat. Tapi di dalam kes kita ini adalah haid. Apa masalah zawal wa turul mawani? Yang namanya haid itu tidak ada yang tahu bila datang, bila pergi. Macam jailangkung. Tahu jailangkung? Ada yang nak mengambil jin itu pakai apa? Jili. Apa itu namanya? Di Indonesia cakapnya mantranya itu wahai jin, datang tak diundang, pulang tak diantar. Haid itu macam itu. Datang tak diundang, pulang pun dia tak cakap, dia tak berpamitan. Betul apa tak? Anda tak akan tahu, oh saya 5 hari lagi haid, akan tahu. Cuma biasanya kalau nak haid ada tanda-tanda. Sakit lah, perutnya mulai sakit, mungkin tai hidung mulai banyak. Ada macam itu tuh? Ada. Oke. Kita di dalam Islam disunahkan untuk sholat awal waktu, benar nggak? Sholat awal waktu maknanya setelah adzan Anda kena sholat. Sunnah itu sunnah. 15 hari setelah adzan biasanya di surau-surau itu ada macam waktunya, yakni sebelum iqamat 10 menit. Yaitu adalah waktu-waktu karena setiap surau yang ada di Malaysia ini, alhamdulillah pasti sholatnya awal-awal waktu. Bila-bila wanita ini menunda sholat, itu biasa. Oh mungkin ada sinetron handsome serigala. Ada sinetron di Indonesia famous namanya handsome. Dia handsome tapi macam serigala. Victimnya banyak perempuan. Handsome serigala. Oh, ini sudah pukul 1, sudah masuk waktu zuhur. Tapi mula juga handsome. Saya nak tengok dulu handsome. Pukul 2 baru sholat. Akhirnya dia mengakhirkan sholatnya 1. Boleh saja, itu hak Anda. Anda boleh sholat mulai zuhur, adzan zuhur, tapi jangan sampai lewat asar. Itu hak Anda. Bila Anda nak sholat, Allah mengizinkan dengan catatan. Kalau terjadi tamu tak diundang itu datang, tamu yang tak diundang itu datang, Anda kena mengkodoknya. Karena Anda mempunyai kesempatan untuk sholat di 1 jam yang, tapi Anda lebih memilih tengok handsome serigala daripada Anda sholat. Kalau laki-laki tengok Juventus vs AC Milan. Nah, tertawa maknanya pernah itu. Itu biasa. Namanya juga manusia. Kita nak sholat setiap hari awal waktu penat. Nah, setiap hari awal waktu susah. Namanya juga kita ini manusia. Nah, namanya manusia itu imannya boleh naik, boleh turun.
Kalau imannya lagi naik, sholatnya awal waktu. Kalau sangat naik sebelum waktunya pun dia tidak sholat. Waktu zuhur belum sampai dia sudah sholat. Kenapa? Saya semangat Habib. Nak sholat. Kalau imannya turun, sholat zuhur waktunya asar. Kenapa? Iman sedang turun. Subhanallah. Yang namanya manusia itu bila iman naik, bila iman turun. Kalau yang namanya malaikat itu imannya standar semacam itu terus. Iblis imannya turun terus. Nabi imannya naik terus. Selama Anda manusia, bukan iblis, bukan malaikat, bukan nabi, maknanya iman Anda boleh naik, boleh turun. Tak apa-apa. Karena Allah mengetahui itu, Allah memberi izin. Waktu zuhur itu mulai pukul 1 suku sampai 4 suku. Itulah 3 jam waktu zuhur. Anda boleh menunaikan waktu sholat zuhur dalam waktu 3 jam ini. Bila-bila Anda, oke lah, saya sekarang ini pernah tadi jelaskan memasak. Nanti kalau memasak ini saya tinggal, boleh jadi hangus. Saya tunggu masakan ini sampai selesai. Oh, masih ada daurah Habib, masih ada daurah, saya tinggal. Tak apa. Anda diberi izin untuk mengakhirkan sholat selama waktunya belum habis. Dengan catatan, kalau tamu yang tak diundang itu datang, Anda kena mengkolok. Oh, jadi setelah 1 jam handsome serigala habis, Anda nak sholat, ketandas, Anda tengok darah. Anda tengok darah, tak boleh sholat. Tak, saya nak sholat, haram. Dan sholatnya tak? Tapi macam mana Habib? Ya sudah, tersilap. Kenapa Anda lebih pentingkan handsome daripada sholat? Ya sudah, nanti ketika sudah suci baru Anda qadha sholat. Itu adalah masalah, namanya masalah turuwil mawani. Masalah turuwil mawani itu bukan hanya untuk orang yang haid. Bila-bila ada gila macam seperti itu. Gilanya itu bila sembuh, bila gila, bila sembuh, bila gila. Jadi dia bukan gila yang full. Gilanya masih belum full, tapi gila sembuh, gila sembuh. Pukul 1 suku sembuh. Akhirnya dulu nonton ganteng-ganteng, handsome serigala. Opportunity mungkin alhamdulillah masih gila saya tak datang. Saya tak tengok televisi dahulu, tengok. Handsome serigala habis gilanya. Nanti ketika gilanya dia sembuh, dia kena Allah. Jadi ini masalah ini bukan hanya di dalam haid saja, tapi segala hal yang menghalangi sholat. Karena orang gila sholat pun sholatnya tak akan sah. Macam mana namanya juga orang gila. Macam mana nak sholat? Oke. Yang kedua adalah masalah zawalul mawani. Zawalul mawani ini macam ini. Yang namanya haid itu selesainya tak berpamitan. Isya maghrib pukul 7. Maghrib pukul 7. 7 kurang suku haid Anda selesai. Anda haid. Wadah 7 kurang suku haid Anda selesai. Maknanya 15 menit lagi maghrib haid Anda habis. Itulah masalah zawalul mawani. Hilangnya halangan untuk sholat. Oke, kita baca masalah ula. Masalah itu ini adalah sebuah intermezzo muqaddimah tentang masalah turu wa zawalul mawani. Ini bukan masalah yang susah.
Cuma sedikit perlu fokus saja. Sedikit perlu fokus. Oke? Sudah? المسألة الأولى زوال المانع إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بقدر زمن يسع تكبيرة الإحرام فأكثر وجب القضاء لصلاة ذلك الوقت. Masalah yang pertama adalah masalah zawalul mani. Maknanya hilangnya haid, selesainya haid. Jika seorang haid, wanita yang sedang haid atau sedang nifas itu suci sebelum keluarnya waktu, walaupun cuma beberapa second saja. Sekedar takbiratul ihram. Berapa takbiratul ihram itu? Berapa second? Allahu Akbar. Berapa second? Hitung 3 second. Takbiratul ihram hanya 3 second. Pukul 7 kurang 3 second, haid Anda suci. Nifas Anda habis. Loh, kalau 5 menit macam mana habis? Kalau 3 second saja sudah masuk, apalagi 5 menit. Maka tengok, ketika sholat asar, ketika haid Anda suci 3 second, 3 second saja cukup. Atau taknya kita cakap 3 second, kita cakap 15 menit. 15 menit sebelum waktu maghrib masuk, haid atau nifas Anda selesai, maka Anda wajib untuk mengqadha asar. Tengok. Habib, padahal kalau saya suci, saya kena mandi semua. Mandi saya lama, Habib, 1 jam mandi saya. Saya mandi kena conditioner, kena apa? Lulur apa? Spa. Saya kena spa, saya kena masker. Setiap hari saya mandi 3 jam, Habib. Mandi pagi 1 jam, mandi siang 1 jam, mandi petang 1 jam. Bila-bila sebelum mandi pun saya, sebelum tidur pun saya mandi. Jadi mungkin saya mandi 1 hari 4 jam. Ketika ada apa ada macam itu, ada apa tidak? Ada. Saya tanya sekali lagi, ada tak wanita yang mandinya lama? Ada? Hadir di sini. Coba angkat tangan. Alhamdulillah di Malaysia ini air tak ada problem. Air tak ada, nak mandi 5 kali, 6 kali semuanya oke, terutama di Selangor, air free. Alhamdulillah, air free. Nah, apapun boleh. Dulu ketika saya di Jordan, ketika saya ambil MA, Master di Jordan, tak ada air. Kawan-kawan saya kalau tengok saya mandi setiap hari 1 kali saja, mereka akan marah, gaduh. Mandi setiap hari, macam itik aja udah itu. Itu mandi 1 hari 1. Saya tengok ini belum tahu budak-budak Nusantara yang perempuan yang mandi 1 hari 5 kali bila-bila. Saya bilang, saya mandi 1 kali, bilang itik. Akhirnya tak boleh mandi 3 hari 1 kali. Macam mana? Kenapa? Karena air sedikit. Datang air itu 1 minggu 1 kali, 1 tang besar saja. Itu habis. Tunggu minggu hadapan. Kita tak boleh mencuci. Mencuci adalah hari terakhir. Kalau air masih tersisa, baru Anda boleh mencuci. Kalau tak boleh mencuci. Tunggu minggu depan. Karena air kalau habis, kita tak boleh apa-apa. Kena ke surau, kena ke masjid, kena tandas. Mana ada tandas tak ada air. Kena tandas di masjid. Kena tandas di surau. Alhamdulillah di Malaysia tak ada air problem. Yang ada pipe-nya rosak ada. Di Selangor pernah tak ada air, bukan airnya yang problem, tapi pipe-nya rusak. Berarti yang problem bukan airnya, tapi pipe-nya. Alhamdulillah itu nikmat yang sangat besar sekali. Kalau Anda tengok di negara-negara Arab, Allahu Akbar. Air susah. Ya Allah. Jika seorang wanita itu suci dari haidnya, atau suci dari nifasnya sebelum waktu itu keluar, walaupun cuma 3 second,
cukup untuk takbiratul ihram saja, maka dia diwajibkan untuk mengqadha sholat asar tersebut. Jadi kalau dia suci waktu maghrib masuk kurang 5 menit, maknanya dia masih mendapatkan asar berapa? 5 menit. Cukup dengan mendapatkan asar 5 menit, dia wajib untuk mengqadha asar. Walaupun 5 menit itu tidak cukup untuk bersuci dan untuk sholat, cukup Anda kena mengqadha sholat asar di waktu maghrib dengan catatan haid itu tidak kembali lagi, atau halangan itu tidak kembali lagi. Kalau haid ini tak mungkin. Biasanya kalau halangan ini, kalau orang ini gila, dia sadar 5 menit sebelum masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, gila lagi. Maghrib datang, dia gila lagi. Ketika itu dia tidak wajib mengqadha. Tengok, dengan dua syarat, halangan itu atau haid itu tidak kembali lagi selama waktu itu cukup untuk bersuci dan untuk mendapatkan syarat-syarat sholat yang lain. Di antara syarat sholat, bersuci, menghilangkan najis, menutup aurat. Oke lah, bersuci, menghilangkan najis, menutup aurat perlu berapa menit? Hitunglah 10 menit. 10 menit, tak mandi 10 menit. Mandi apa itu, Habib? Oke, 15 ini saya beri diskon 15 menit. Paling Habib nih, kedekut. Kasih waktu pun 15 menit, oke. Ketika dia suci 5 menit, pukul 7 kurang 5 menit, karena sucinya itu terus ada sampai pukul 7 lebih 10 menit. Pukul 7 lebih 10 menit. Maknanya dia mempunyai waktu suci berapa? 15 menit. Dia punya waktu suci 15 menit. Dan 15 menit itu cukup untuk bersuci dan cukup untuk sholat. Ketika cukup untuk itu waktu sucinya 15 menit, maka dia minimal dia wajib untuk mengqadha asar. Dia wajib untuk mengqadha asar. Tapi saya biasanya kalau sudah suci dari haid, ya sudah, tak keluar lagi. Kalau Anda lebih dari 15 menit, biasanya seperti itu memang kita 5 menit sebelum maghrib suci, sudah, darah tak keluar lagi, Anda wajib mengqadha asar dan Anda wajib mengqadha zuhur. Alamak, zuhur juga wajib saya qadha. Kenapa? Karena waktu asar juga waktu zuhur. Anda kalau menjamak takhir sholat zuhur di waktu apa? Di waktu asar kan? Maknanya waktu asar juga boleh menjadi waktu. Maknanya kalau Anda mendapatkan sikit dari waktu asar, Anda juga mendapatkan sikit dari waktu zuhur. Ketika Anda suci sebelum masuk waktu maghrib, Anda wajib mengqadha sholat zuhur dan sholat. Kalau Anda suci sebelum masuk waktu subuh, Anda wajib mengqadha sholat isya dan sholat. Kalau Anda suci sebelum keluar waktu subuh, Anda wajib mengqadha subuh dan tak ada. Subuh saja, karena subuh dan isya tidak boleh dijamak. Yang boleh dijamak hanya zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Dengan syarat baqa'u salamah minal wamani bi qadri ma yasa'u zamanu tilka shalah bi akhaffi mungkin. Begitu pula harus halangan itu harus tidak ada selama sewaktu dia sholat. Maknanya waktu untuk sholat dan bersuci dan sholat zuhur dan asar tadi itu kadarnya berapa? Zuhur dan asar 10 menit, bersuci 15 menit. Maknanya 25 menit
dia tidak boleh, darah haidnya tidak boleh kembali lagi. Kalau darah haidnya kembali lagi, maknanya dia masih belum suci. Itulah maknanya, itulah makna masalah zawalul mani. Maknanya dia suci 5 menit atau bahkan 3 second sebelum waktu itu keluar. Waktu itu keluar. Oke? Baca. ويجب أيضا قضاء ما قبلها إن جمعت معها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بعد زوال العذر قدر الفرضين بأخف ممكن. Sekiranya waktu itu Anda boleh untuk menunaikan 2 sholat dengan sholat yang ringan, dengan sholat yang ringan. Bila-bila ada orang sholat itu membaca Al-Baqarah, ada seorang badui bermakmum kepada seorang imam, rakaat pertama dia baca Al-Baqarah. Alamak, dia berdiri macam apa namanya? Berdiri macam ini, bila-bila sudah macam ini, berubah lagi macam ini. Akhirnya selesai Al-Baqarah. Rakaat kedua, imamnya baca Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala bi ashabil. Marah sudah. Tadi Al-Baqarah 3 jam. Sekarang Anda nak baca Al-Fil. Otak di mana ada imam katanya. Dia tengok Al-Fil itu lebih panjang daripada Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan kecil, Al-Baqarah sapi. Anda nak baca Al-Baqarah, sapi saja sudah sepanjang, apalagi Anda nak sampai bila di sini? Anda nak sampai bila? Orang-orang Badui, orang-orang Arab itu pelit-pelit ya. Pelit-pelit sih. Oke? Ilaika amsilatun lima taqaddam. Silakan. إليك أمثلة ما تقدم. مثال لو طهرت قبل خروج وقت العصر ب5 دقائق فإنه يجب عليها العصر وكذلك الظهر إذا توفر الشروط. Surut sabiqah. Contohnya adalah jika ada wanita suci dari haid sebelum waktu asar keluar 5 menit, maka dia wajib untuk mengqadha asar, begitu pula wajib mengqadha waktu zuhur. Kenapa? Karena dia mendapatkan sikit daripada waktu asar. Dan waktu asar juga waktu zuhur. Oke, misal yang kedua. مثال لو طهرت من الحيض قبل المغرب ب5 دقائق ثم بعد المغرب بربع ساعة أغمي عليها فإنه يجب عليها قضاء الظهر مع العصر لأنه توفرت الشروط السابقة وكذلك المغرب كما سيأتي في المسألة الثانية. Kalau contoh yang kedua, kalau ada seorang wanita itu suci daripada haid sebelum maghrib, maknanya waktu asar masih ada. Dia masih mendapatkan waktu asar berapa? 5 menit. Kemudian setelah maghrib 15 menit, dia pingsan. Apa cakapnya pingsan ya Melayu ya? Pingsan. Tidak sadarkan diri. Maknanya halangan datang lagi. Dia cuma suci berapa? 20 menit. 5 menit sebelum maghrib dan 15 menit setelah. Berarti berapa? 20 menit. Kata Ustaz Abdul Rahman, maka dia wajib untuk mengqadha asar. Karena dia mendapatkan 5 menit ketika waktu asar. Dan waktu asar juga waktu zuhur, maka dia wajib untuk mengqadha asar dan zuhur. Karena 20 menit itu sudah lebih dari cukup untuk dia bersuci dan sholat zuhur dan asar. Maghrib ya Habib. Apakah maghrib dia juga wajib untuk mengqadhanya? Dia belum sempat sholat, baru dia haidnya selesai, dia nak mandi belum sempat, 15 menit dia pingsan. Apakah ketika dia sadar dia wajib mengqadha asar, zuhur, maghrib? Karena dia mendapati waktu asar 5 menit dan dia mendapati waktu maghrib berapa? 15 menit. Kata Ustaz Abdul Rahman, begitu pula dia wajib untuk mengqadha maghrib. Karena dia mendapati maghrib 15 menit dan
dia wajib mengqadha maghrib adalah di permasalahan yang baru, namanya masalah turuwul mani. Sila dibaca al-masalah tsaniyah. المسألة الثانية طلوع المانع إذا حاضت المرأة أو نفست أول الوقت أو أثناءه واستغرق الحيض والنفاس بقية الوقت وجب بعد زوال المانع قضاء لصلاة ذلك الوقت بشرط أن تكون قد أدركت قبل طلوع ذلك المانع ما يسع تلك الصلاة مع الطهارة لها إن لم يكن تقديمها. Masalah yang kedua adalah masalah turuwul mawani. Seperti tadi yang saya katakan, bahwasanya disunahkan seseorang muslim untuk sholat pada awal waktunya, tapi Anda tidak wajib untuk sholat pada awal waktunya, boleh untuk diakhirkan selama waktu masih ada. Kemudian jika ada seorang wanita mengakhirkan sholatnya, kemudian setelah dia mengakhirkan itu 1 jam, duhur pukul 1, dia baru sholat pukul 2. Ketika dia nak sholat, tamu yang tak diundang itu datang, maka dia sudah haram untuk sholat. Dan ketika suci, dia sudah wajib, ketika dia suci dari haid, dia wajib mengqadha sholat tersebut. Jika wanita itu haid atau nifas di awal-awal waktu sholat atau pertengahannya, dan haidnya itu dan nifasnya itu menghabiskan seluruh waktu sholat, maka dia wajib untuk mengqadha sholat apa yang dia tinggalkan setelah haidnya suci, dengan catatan sebelum haidnya datang itu dia sudah mendapatkan waktu sholat tersebut yang cukup untuk bersuci dan sholat. Bersuci dan sholat perlu berapa menit? 20 menit. Baca Al-Baqarah kan? Oke lah, 20 menit. Wudhunya, mandinya, dan sholat 20 menit. Sebenarnya wudhu tak dihitung karena Anda boleh wudhu sebelum masuk waktu. Anda tidak wajib untuk sholat duhur wudhu pada waktu duhur. Anda boleh wudhu waktu duha Anda gunakan untuk sholat zuhur. Bila-bila saya punya kawan wudhunya 1 hari cuma 2 kali. Kita bisa macam itu. Kita paling bisa mungkin 1 hari 3 kali. Itu yang paling dahsyat. 3 kali sudah paling dahsyat. Saya punya kawan 2 kali. Maknanya Anda diperbolehkan untuk wudhu sebelum masuk waktu. Makanya Anda tidak diberi udzur untuk mendapatkan waktu sholat itu dengan wudhunya. Maknanya sholat duhur berapa menit? Hitung 5 menit. Kalau adzan duhur 5 menit setelah adzan duhur Anda tidak sholat, kemudian datang haid itu 5 menit setelah adzan duhur dan Anda masih belum sholat, Anda diwajibkan untuk mengqadha zuhur. Anda diwajibkan untuk mengqadha zuhur. Masalah yang pertama, haidnya berhenti. Masalah yang kedua, haidnya datang. Kalau haidnya berhenti 5 menit sebelum waktu maghrib datang, Anda wajib untuk mengqadha asar dan zuhur. 5 menit sebelum waktu isya keluar, Anda wajib mengqadha isya dan maghrib. Oke. Sekarang tengok, haid datang 5 menit setelah waktu zuhur masuk, Anda wajib mengqadha. 5 menit setelah waktu asar masuk, Anda wajib mengqadha. Zuhur wajib qadha tak? Zuhur wajib qadha tak? Wajib apa tak? Wajib apa tak? Tengok. Zawalul mani 5 menit Anda dapatkan di asar, Anda wajib mengqadha asar dan
5 menit asar Anda belum sholat, azan pukul 4 suku, 4.20 Anda belum sholat, 4.21 hai datang. Apakah Anda wajib mengqadha asar? Wajib. Apakah zuhur wajib mengqadha? Tak wajib. Anda sudah sholat zuhur. Anda sudah paham? Macam mana sholat zuhur sudah sholat Anda nak? Baru kan paham kan? Dulu saya macam Anda, wajib qadha kali, wajib. Suara saya keras, ternyata saya salah. Mang zuhur sudah sholat, ketika sudah sholat kenapa nak? Diqadha. Oke? مثال لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت بنصف ساعة ولم تصلي المرأة تلك الصلاة وجب على المرأة إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة لأنها وجدت الوقت الكافي لأداء تلك الصلاة. Oke, مثال لو طرأ الحيض مع دخول وقت العصر مثلا لم يلزمها إذا طهرت أن تقضي الصلاة العصر. Oke, ketika haid itu datang Allahu Akbar, haid. Jadi haid bersamaan dengan masuknya waktu asar. Apakah dia wajib mengqadha asar? Tak, karena dia tidak mendapatkan waktu yang cukup dari asar untuk sholat asar. Karena haidnya bersamaan dengan asar. Oke? Li'annaha lam tudrik zamanan yasa'u tilkas sholat, karena dia tidak mendapatkan waktu yang waktu itu cukup untuk menunaikan sholat asar. Walaupun ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Anda pun juga Allahu Akbar, muadzinnya Allahu Akbar, Anda juga Allah. Anda takbiratul ihram maksud saya. Anda takbiratul ihram, muadzinnya Anda tak akan mempunyai waktu yang cukup. Tak akan mempunyai waktu yang cukup untuk menunaikan sholat. Ketika muadzin Allahu Akbar, tamunya juga datang. Maknanya Anda tidak wajib untuk mengqadha sholat asar. Apakah Anda wajib untuk mengqadha sholat zuhur? Tidak, karena sholat zuhur Anda sudah sholat. Awas ngomong wajib. Oke. Inilah masalah zawal wa turuwil. Oke, pukul berapa? 12. Oke, kita teruskan lagi. 30 menit lagi, sabar. الثاني الطواف يحرم على الحيض والنفساء الطواف بالكعبة والدليل على حرمة الطواف قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق. Di antara hal yang diharamkan untuk para wanita yang haid dan nifas adalah tawaf. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan tawaf itu seperti sholat, kecuali Allah itu membolehkan kita cakap di tawaf. Di tawaf Anda boleh cakap. Sekarang sudah bukan cakap lagi, selfie pun di tawaf. Ketika tawaf, saya punya kawan ketika tawaf macam ini, di depan Ka'bah, di depan Ka'bah. Sholat pun dia selfie, sedang sujud. Ada dulu depan saya orang sholat, handphonenya bergetar. Jangan diganggu sedang sholat. Jangan diganggu sedang. Ini sudah orang-orang akhir zaman. Sholatnya sah ya Habib, sah. Dapat pahala, wallahu a'lam. Dapat pahala atau tidak? Adapun di dalam tawaf, cakap tidak apa-apa, tapi cakaplah yang baik, jangan membawang. Di sholat jangan membawang, tak boleh. Sholat tawafnya sah, cuma tak elok di depan rumah Allah kita melakukan maksiat. Oke? ثانيا وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت في الحج اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. Dan diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau ketika Sayyidah Aisyah itu haji dan dia haid,
Dikatakan oleh Rasul, perbuatlah apapun yang diperbuat orang-orang yang haji, kecuali Anda itu tidak boleh tawaf. Maknanya tawaf tidak diperbolehkan untuk orang haid. Kemudian dan ada ijma daripada ulama dalam pengharaman tawaf untuk orang haid dan nifas, dan juga para ulama berijma, bersepakat bahwasanya orang yang haid tidak sah tawaf fardu atau tawaf sunnah. Tawaf sunnah macam tawaf kudum dan tawaf wada. Dan begitu pula para ulama sepakat bahwasanya orang yang haid dan nifas itu tidak dihalang, diperbolehkan untuk melakukan semua rukun-rukun haji kecuali tawaf dan 2 rakaat tawaf. Oke. Sekarang tak ya sudah. Sekarang haji minum obat dulu untuk mengakhirkan haid. Oke. Yang ketiga dan yang keempat. الثالث والرابع مس المصحف وحمله يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. Haram bagi haid dan nifas itu, orang yang haid dan nifas itu untuk menyentuh mushaf atau membawa mushaf, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la yamassuhu illal mutahharun, tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa thahir, tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Dan yang dimaksud Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an yang ada itu, bukan hanya itu, akan tetapi apa? Apapun yang ditulis untuk belajar Al-Quran. Tak tahu di Malaysia mengajar Al-Quran macam mana? Zaman dahulu kan ada, cikgu menulis ayat, kemudian muridnya disuruh baca. Apa yang ditulis oleh cikgu itu di dalam hukum Al-Quran. Maknanya orang yang tak punya wudhu tidak boleh untuk menyentuh apa yang ditulis oleh cikgu, walaupun dia bukan Al-Quran sempurna, dia hanya sebagian dari Al-Quran. Itulah ma kutiba li dirasati Qur'ani walau ba'du ayatin mufimah. Al-Quran adalah setiap apapun yang ditulis untuk belajar Al-Quran walaupun sebagian ayat, apalagi Al-Quran yang kita pegang setiap hari itu sudah bukan sebagian ayat, tapi ayat yang sempurna. Kemudian juga haram untuk menyentuh Al-Quran walau bihirqah, walaupun dengan glove. Bila sudah saya tak menyentuh langsung Habib, saya memakai glove, tetap haram. Oke? Wa ويحل حمل المصحف مع أمتعة إن قصد الحامل المتاع وحده وأما إن قصد المصحف وحده فيحرم وأما إذا قصد المصحف والمتاع معا أو لم يقصد شيئا فيحل عند العلامة الرملي خلافا للعلامة ابن حجر. Begitu pula di dalam case membawa Al-Quran, contohnya ada Al-Quran di bag, macam bag ini, contohnya di bag ini ada Al-Quran. Kalau hanya di dalam bag ini hanya ada Al-Quran, maka Anda diharamkan untuk membawa bag ini. Tapi di dalam bag ini ada Al-Quran, ada laptop, ada kitab-kitab yang lain. Kenapa Anda bawa bag ini? Saya tidak membawa semua Al-Quran saya bawa, hukumnya halal, tak apa. Tapi tak, sebenarnya laptop, kitab, saya tak nak bawa itu sebenarnya. Cuma yang saya maksud dari bawa ini adalah Al-Quran, haram hukumnya. Walaupun di dalam bag ini ada sesuatu selain Al-Quran. Tapi kalau Anda kenapa tak bawa bag ini? Dia bilang iseng. Apa iseng itu? Tak ada maksud apa-apa. Saja, seronok saja. Kalau seronok saja, menurut ulama namanya Ibn Hajar Al-Haytami haram, dan menurut Imam Syamsuddin Ar-Romli halal. Jadi kita mempunyai 4 masalah. Hanya membawa Al-Quran haram,
membawa selain Al-Quran, kalau dia berniat semua selain Al-Quran halal, berniat hanya Al-Quran haram, dan dia tak berniat apa-apa, di sana ada khilaf. Menurut Ibn Hajar haram, menurut Ramli tak haram. Oke, al-lubth fil masjid. Nomor 5. الخامس اللبث في المسجد يحرم على الحائض والنفساء اللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب وكذلك يحرم التردد في المسجد لأن التردد يشبه المكت. Kemudian yang kelima adalah lubus. Lubus itu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid walaupun sekedar subhanallah. Orang cakap subhanallah berapa second? Hitung 3 second. Tadi 2, Allahu Akbar 2, subhanallah 2, 3, kenapa? Sikit lah, tambah sikit. 3. Subhanallah 3 second. Kalau ada orang haid atau nifas berdiam diri di masjid lebih dari 3 second, hukumnya haram. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini untuk orang haid ataupun orang junub, orang yang junub. Begitu pula seperti berdiam diri di masjid ini tarodud. Tarodud ini ulang-alik. Ulang-alik di masjid maknanya Anda masuk di satu pintu, berputar pusing-pusing di masjid, keluar di pintu yang lain. Ada tidak berhenti. Masuk jalan pusing, masuk dari pintu E, keluar dari pintu I, sama. Pintu dia masuk, ya pintu dia keluar. Itu namanya tarodud. Yang halal adalah masuk dari pintu I, keluar pintu B. Itu boleh. Itu namanya murur. Apa namanya? Murur, lewat saja. Bila-bila ada masjid itu macam masjid UIA itu kan besar. Bila-bila kalau saya berputar ke tempat office, berputar jauh, saya melewati pintu masjid dari pintu E ke pintu B. Kalau saya dalam keadaan junub, halal. Atau wanita dalam keadaan haid, halal. Kenapa? Karena itu murur, hanya lewat saja. Hanya lewat. Tapi kalau sampai dia duduk lebih dari 3 second, hukumnya haram. Oke? Yang keenam, qiraatul Quran bi qasdil qiraah. Yang haram bagi wanita yang haid adalah membaca Al-Quran dengan maksud dia membaca Al-Quran. Oke? يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وإنما تحرم قراءة القرآن بشروط الآتية. Karena ada hadis mengatakan bahwasanya seorang yang junub atau haid tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran. Kemudian diharamkan membaca Al-Quran ini dengan beberapa syarat. Yang pertama, أولا كونها بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها. wanita yang membaca Al-Quran itu, yang sedang haid itu membaca Al-Quran dengan maksud membaca Al-Quran, atau membaca Al-Quran dan selain Al-Quran. Kalau dia tidak bermaksud membaca Al-Quran, seperti bermaksud zikir, bila-bila kan ada kan orang itu berzikir dengan ayat kursi, ada tak? Ada dengan ayat kursi. Dia tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, tapi dia bermaksud untuk zikir. Atau kalau orang naik Al-Quran, naik kereta, membacanya Bismillahi majreha wa musaha. Anda tahu motosikal di Hadramut kalau dinyalakan ada lagunya Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Jadi yang berdoa motosikalnya, bukan orangnya. Saya bilang Masya Allah, ini belajar di mana motosikal ini? Boleh berdoa. Memang benar macam itu. Motosikalnya ada macam lagunya. Atau ada orang berceramah dalam keadaan junub, terus dia membaca surat Yusuf, bukan untuk baca Quran, tapi hanya untuk mau idul hasanah atau untuk kisah, atau untuk tahasun. Tahasun ini melindungi diri daripada sihir atau bomoh. Dia membaca Al-Quran untuk melindungi diri, hukumnya halal. Hukumnya halal walaupun wanita ini dalam keadaan suci, dalam keadaan haid, nifas atau junub.
Dulu ada di Mesir itu, di Al-Azhar. Kalau nak graduate harus menghafal Al-Quran. Wanita-wanita pandai. Setiap nak disuruh exam, maaf saya haid, tak jadi exam. Dia tidak haid, tapi dia masih belum hafal. Dia perlu more time. Akhirnya apa? Alasannya dia haid. Cigunya tak akan cek. Ya sudah, tunggu sampai Anda suci. 1 bulan tak suci, 2 bulan tak suci. Akhirnya cigunya paham, alamak tipu saya ini budak perempuan. Akhirnya difatwa. Orang-orang Azhar keluarkan fatwa, kalau tak silap saya, yang haid pun juga boleh membaca Al-Quran khusus untuk exam. Untuk belajar untuk exam saja. Ada fatwa-fatwa yang lain, wanita yang mengajar Al-Quran, guru pengajar Al-Quran diperbolehkan mengajar Al-Quran walaupun dalam keadaan haid. Ada beberapa fatwa semacam itu. Karena kalau setiap haid cuti, budak-budak kecil tak akan pandai. Hari ini cuti, kenapa? Cigunya haid. Esok cuti lagi, kenapa? Cigunya nifas 60 hari, alamak. Oke. Walam taksud ma'ahal qira'ah lam yahrum. Oke, wa idza utliqat dalam taksud syai'an fakadzalika la yahrum. Kalau Anda baca Al-Qur'an tak ada niat apa-apa, begitu pula tak haram. Yang kedua, syarat yang kedua, ثانيا كونها باللفظ بحيث تسمع نفسها ولهذا فلا يحرم إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان وكذلك النظر في المصحف من غير تحريك اللسان. Syarat yang ketiga adalah misalkan membaca Al-Quran harus ada suaranya. Kalau Anda hanya menggerakkan mulut saja, macam itu saja, Anda tidak dikatakan membaca Al-Quran. Yang namanya membaca itu harus ada suara. Oke? Begitu pula kalau Anda nak membaca Al-Fatihah di dalam sholat, Anda kena suara Anda dengar minimal. Jadi dengan Anda hanya menggerakkan bibir saja, tidak ada suaranya. Karena yang wajib di dalam sholat membaca Al-Fatihah. Yang namanya membaca itu suara kena keluar. Kalau tak keluar itu namanya membaca mantra, bukan membaca Al-Fatihah. Apa di Indonesia namanya qomat kamit. Kalau ada sama ya, itu bukan membaca tapi qomat kamit itu. Oke? وأجمع الفقهاء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء. Selain Al-Quran boleh, Anda nak membaca wirid, membaca tahlil, semuanya boleh. Al-Quran tak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk itu. Yang ketujuh, السابع الصوم. أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها. والدليل على تحريم الصوم حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل على أنهن كنا يفطر. Yang ketujuh yang diharapkan bagi orang-orang yang haid dan nifas adalah puasa. Para umat ulama sepakat bahwasanya puasa haram bagi orang yang haid dan nifas, dan juga diwajibkan untuk mengqadha. Karena ada hadis Sayyidah Aisyah mengatakan, ada seseorang tanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana engkau pada zaman Rasulullah SAW ketika haid dan pada bulan puasa? Cakap, kita disuruh untuk mengqadha puasa, tapi tidak disuruh untuk mengqadha sholat. Disuruh mengqadha puasa, maknanya mereka dulu tidak puasa. Kalau mereka puasa, kenapa disuruh untuk mengqadha? Mereka disuruh untuk mengqadha karena mereka dulu tidak puasa. Oke, yang kedelapan adalah tolak. الثامن الطلاق. يحرم الطلاق الحائض فيه لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ومعنى الآية إذا أردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن
أي لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك وقوله تعالى وأحصوا العدة أي احفظوها لتراجعوا قبل فراغها. Tengok, wanita itu, seorang wanita, ini bukan untuk wanita, tapi ini untuk laki-laki. Maknanya laki-laki diharapkan untuk menceraikan istrinya ketika istrinya itu dalam keadaan haid. Kenapa? Ada unsur yang namanya memperpanjang iddah. Memperpanjang iddah. Tengok, wanita ketika bercerai dari suaminya, dia diperbolehkan untuk menikah lagi kalau iddahnya itu sudah tiga kali suci. Dan Anda seorang laki-laki diwajibkan kalau ingin mentalak istrinya dalam keadaan suci sebelum berhubungan suami istri, sebelum bersama. Kenapa? Karena ada unsur kemungkinan hamil. Banyak wanita laki-laki itu tak suka dengan istrinya, tapi nak menceraikan istrinya. Tengok anak. Akhirnya laki-laki ini bertahan dengan istrinya karena anaknya. Itu banyak sekali. Karena mungkin ada orang tak suka dengan istrinya, tapi ketika tengok anaknya, kalau saya ceraikan istri saya, anak saya akan susah. Akhirnya ketika ingin menceraikan, harus ketika dia masih suci dan dia sebelum bersama dengan suami, agar tidak ada penyesalan ke depannya, Oke. Diwajibkan. Ini kan 15 suci, tuhur 1 dan 15 tuhur 1. Ini 15. Oke lah. Tengok. Bila seorang laki-laki menceraikan istrinya di 15 ini, di suci yang pertama, tengok. Dia menceraikan istrinya di hari ke-14 ketika istrinya suci. Maknanya dia sudah suci berapa? 1 kali. Ketika dia menceraikan istrinya dalam keadaan suci itu dianggap 1 kali. Untuk sampai masa iddah itu selesai, dia perlu 3 kali suci. 1 hari ini dianggap 1 kali suci. Haid tak dianggap. Ini dianggap. Ini tak dianggap. Ini dianggap. Tengok. 1 tambah 15 berapa? Tambah 1 tambah 1 tambah 15 30. Setelah 33 hari perempuan itu boleh menikah balik. Tengok, kalau dia menceraikannya di sini, wanita cuma perlu berapa? 33 hari. Tengok, kalau dia menceraikannya di sini, dia menceraikan di sini, ini tak masuk. 1 tambah 15 berapa? Tambah 1 tambah 15 30 tambah 1 48. Tengok. Kalau dia menceraikannya di yang nomor 1 itu, darah yang nomor 1, wanita itu memerlukan 48 hari untuk kawin balik. Tapi berbeza cuma 15 hari saja. Betul tak?
Kenapa? 15 hari ini apapun boleh terjadi. Apapun boleh terjadi karena Islam tidak menginginkan wanita yang sudah pernah menikah untuk bujang lagi, tidak pernah. Setelah iddah selesai, cepat-cepat mencari suami balik. Karena fitnah itu banyak. Fitnah itu banyak, apalagi zaman-zaman sekarang. Anda tak keluar rumah pun ada fitnahnya. Handphone. Betul apa tidak? Dengan adanya handphone, fitnah akan mendatangi Anda. Bukan Anda mendatangi fitnah. Karena sebab 15 hari lebih ini, kalau laki-laki mentalak istrinya pada haid, dia akan beriddah 48 hari. Kalau suaminya mentalak pada saat suci, dia akan iddah berapa? 33 hari. Karena iddah ketika masa haid itu lebih lama, diharamkan. Anda tidak boleh untuk mentalak, menceraikan istri Anda pada masa haid karena iddahnya lebih lama. Inilah makna di dalam fikih Syafi'i itu mentalak istri pada haid memperlama iddah walaupun cuma 15 hari, tapi dengan 15 hari itu boleh terjadi apapun. Kalau Anda nak mentalak istri Anda, terpaksa nak mentalak, talaklah di dalam suci. Karena suci di mana Anda mentalaknya akan dihitung satu kurung, satu kali suci. Kemudian ini satu kali suci, ini satu kali suci. Masuk ke sini Anda sudah boleh menikah lagi. Tapi ketika Anda mentolak di yang pertama itu susah. Ini diambil daripada ayat, ya, wahai para nabi, jika kalian mentalak, jika engkau menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah ketika dia masa iddah. Ketika dia masa iddah. Haid tidak dianggap masa iddah. Masa iddah adalah ketika suci. Makna ayat, jika kamu ingin mentalak, maka tolaklah mereka itu ketika mereka masuk masa iddah mereka, yaitu di masa suci mereka sebelum Anda berkumpul bersama dia. Dan itulah tafsir bagi fihi ditafsirihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluhu ta'ala wa ahsul iddah ay ifaduha litiraji'u qabla faragiha. Kemudian Anda harus hafal bila iddahnya dia, agar Anda kalau berubah pikiran Anda boleh rujuk sebelum iddahnya habis. Dan ketika Ibn Umar menceraikan istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk kembali kepada istrinya dan menahannya sampai istrinya itu suci. Dan sebab itu adalah bahwasanya wanita itu akan rugi karena iddahnya semakin lama. Begitu pula diharamkan bagi seorang laki-laki itu mentalak istrinya setelah dia bersama dengan, contohnya hari pertama dia bersama malam hari, hari kedua diceraikan, haram. Kenapa? Karena bersamanya dia malam kemarin ada possibility istrinya akan hamil. Oke? Dengan catatan haram seorang laki-laki itu menceraikan istrinya dalam keadaan haid jika istrinya tidak insis. Jadi istrinya saya tak suka dengan apa, ceraikan saya saja apa, macam itu. Kalau istrinya beri uang, kalau abang ceraikan saya sekarang, saya beri abang mobil kereta Velfire. Wah, wanita kaya, ada yang kaya pula, ada yang kaya. Abangnya cakap, Dek, adik ini dalam keadaan haid. Tak apa, saya kuat untuk menjaga lebih dari
15 hari, tapi abang kena cerai kan? Saya sudah tak kuat tengok muka abang itu. Ada kan macam itu? Ada juga macam itu. Ketika itu diperbolehkan untuk suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kenapa? Karena istrinya sendiri yang nak. Karena istrinya sendiri yang, dengan catatan kalau istrinya beri uang. Kalau istrinya tak beri uang, abang ceraikan saya. Adik dalam keadaan haid, tak apa, abang ceraikan saya. Haram bagi laki-laki untuk menceraikan. Karena saya tak tahu ya ini benar atau tak. Cuma orang ahli fikih itu cakap, fuqaha itu cakap, wanita itu sering bohong. Maknanya saya benci dengan abang. Maknanya perhatikan saya. Macam mana Ustaz Zaman? Benar ya? No comment. Katanya seperti itu. Saya tak tahu benar atau tidak. Saya nak cakap istri saya ada di sini, saya takut. Para fuqaha cakap macam itu. Tidak diperbolehkan untuk seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid cuma berlandaskan permintaan istrinya. Tak boleh. Tak boleh. Harus istrinya itu mengkonfirm permintaannya dengan memberikan uang. Baru di situ tingkat kebohongan akan sedikit. Cuma kalau dia itu tidak memberikan uang, karena wanita itu banyak kata-kata kiasan. Iya Pak ya. Banyak kata-kata kiasan. Kamu jahat, maknanya ajak aku jalan-jalan. Saya tengok yang sudah menikah macam ini semua. Emang macam itu kan? Banyak yang macam itu, maknanya abang ini sudah makannya sedikit, pulang malam, maknanya saya ini rindu. Saya ini rindu. Seperti itu, banyak sekali kata-kata kiasan. Banyak sekali kata-kata kiasan. Karena itu para fuqaha mengharamkan suf. Bila-bila wanita ini gaduh, meminta cerai, meminta cerai, tapi tidak boleh diceraikan, karena ada possibility dia hanya ingin disayang, saya tidak belajar psikologi, cuma orang ahli fikih cakap seperti itu, wallahu a'lam. Kecuali kalau wanita itu mengkonfirm permintaannya dengan memberikan uang. Saya tak bohong. Buktinya saya berani beri Anda Velfire. Saya berani beri Anda Jaguar. Udah apa? Ambil menikah lagi. Oke? Senang dia. Oke, yang ke-9 atasnya. التاسع المرور في المسجد إن خافت تلويثه يحرم على الحائض والنفساء المرور في المسجد إن خافت تلويثه ولو احتمالا احتياطا له. Oke, yang ke-9. Oke. Yang ke-9 adalah diharamkan bagi wanita yang haid itu untuk lewat di masjid. Makna lewat itu adalah masuk dari pintu masuk dari pintu E, keluar ke pintu B. Jika dia takut untuk mengotori masjid, karena zaman dahulu itu tak ada konteks, apalagi namanya itu, tak ada pampers, tak ada konteks, tak ada apa. Karena itu takut untuk mengotori masjid. Sekarang alhamdulillah ada tsunami pun tak akan kotor masjid itu. Oke? Begitu pula seperti orang haid itu, setiap orang yang sakit, yang mana sakitnya itu boleh mengotori masjid. Dia tidak boleh untuk lewat masjid. Kalau lewatnya masjid itu boleh jadi untuk mengotori masjid. Oke. Yang ke-10. Al-ashiru mubasharatu baina surati wal rukbah.
أجمع الفقهاء على تحريم وطئ الحائض لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك قال الشافعي من فعل ذلك فقد أتى كبيرا. Yang ke-10 adalah diharamkan bagi seorang laki-laki itu untuk berbuat seronok dengan istrinya antara pusar dan lutut, bukan berjimat. Mencium paha pun haram ketika dalam keadaan haid. Dan barang siapa melakukan itu terutama berjima bersama dengan istrinya dalam keadaan haid, kata Imam Syafi'i faqad ata kabiroh, maka dia sudah melakukan dosa besar. Ayo, begitu pula diharamkan untuk menyentuh secara langsung direct kulit dengan kulit antara pusar dan lutut, walaupun dia tidak berjima. Karena hadis Ibn Umar alladzi rawahu Ibn Majah wal Baihaqi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, Ibn Umar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang halal untuk suami ketika istrinya sedang haid? Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas sarung. Maknanya di atas pusar oke, di bawah pusar tak boleh. Oke? وفي الحديث عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. Dan di dalam hadis an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya salah satu dari kami istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul ingin mencium kami atau ingin menyentuh kami dan kami dalam keadaan haid, maka salah satu dari kami itu memakai sarung agar tidak tersentuh antara pusar dan lutut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa ada breaknya. Tapi kalau pengantin baru tak ada break. Jadi awal-awal cium-cium, nanti akhir-akhir accident. Akhir-akhir apa? Accident. Oke, waqtalafa fuqahauna. واختلف الفقهاء الشافعية هل تحرم المباشرة أم الاستمتاع. Ini khilaf sebenarnya, yang haram bagi laki-laki ketika istrinya itu haid, apakah melihat antara pusar dan lutut atau menyentuh. Pendapat yang terkuat adalah cukup dengan bersenang-senang saja, walaupun tidak menyentuh. Oke. Tapi sekarang ini ada pendapat juga mengatakan apapun boleh dilakukan kecuali berjimat. وقال بعضهم إنما تحرم المباشرة وبناء عليه فيحرم اللمس سواء كان بشهوة أو بدونها دون النظر ولو بشهوة. وقال بعضهم بحرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة وبالتالي فيحرم النظر واللمس بشرط أن يكون بشهوة. 11 الطهارة بنية التعبد. إذا حاضت المرأة. Yang ke-11 adalah Anda bersuci dengan niat beribadah. Haidnya belum selesai sudah mandi wajib, haram mandi wajib. Kenapa? Karena Anda tahu mandi wajib Anda tidak sah, tapi Anda masih melakukan. Itu namanya mocking Allah. Ada unsur mocking. Sudah tahu tidak punya wudhu, masih sholat. Maknanya Anda mocking. Saya tahu ini tak sah, tapi saya masih buat. Itu kan namanya mengejek Allah. Tak menutup aurat, masih sholat. Maknanya Anda mengejek Allah. Haid masih belum selesai, Anda masih mandi. Mandinya tak sah, tapi Anda tahu dan Anda lakukan. Hukumnya haram. Itulah haram yang ke-11 adalah kalau ada wanita itu masih belum suci, akan tetapi dia mandi, maka mandinya itu tak sah dan dia melakukan sebuah dosa.
Kenapa? Karena dia bermain-main dengan ibadah. Dia bermain-main dengan ibadah. Wahada alladhi وهذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح الطهارة الحائض هو في طهارة برفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا. وأما الطهارة مسنونة للنظافة كالغسل للإحرام والوقوف ورمي الجمرة فمسنونة للحائض بلا خلاف. ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan apa yang diharapkan dalam bersuci ini adalah bersuci untuk mandi untuk bersuci. Adapun mandi untuk bukan bersuci, hanya untuk berwangi-wangi, tak apa-apa. Contohnya ketika Idul Fitri atau Idul Adha, wanita ini haid, disunahkan ketika Idul Fitri untuk mandi, tak apa-apa. Wanita yang haid pun juga boleh mandi, karena mandi Idul Fitri bukan untuk bersuci, tapi untuk berwangi. Begitu pula untuk ihram itu boleh. Kenapa? Karena ihram itu bukan untuk bersuci tapi berwangi. Oke. Tahu dari mana hukum ini? Adalah hadis Rasulullah SAW. Perbuatlah apapun yang diperbuat oleh orang-orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah. Selain tawaf di Ka'bah banyak. Sunnatul ghuslul ihram, ghusl tawaf, semuanya mandi-mandi itu adalah sunnah. Maknanya orang yang haid boleh untuk mandi ihram. Dan mandi ihram itu bukan untuk bersuci, akan tetapi setiap sebelum ada perkumpulan Anda disunahkan untuk mandi. Laki-laki sebelum Jumat disunahkan untuk mandi. Kenapa? Tengok kalau satu masjid ada yang mandi. Apa baunya? Masya Allah, misik kasturi. Setiap ada perkumpulan disunahkan untuk mandi. Idul Fitri juga disunahkan untuk mandi, karena biasanya Idul Fitri itu orang-orang akan berkumpul. Ada sholat Idul Fitri. Tengok kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, tak ada yang mandi. Dari 1 kilometer misiknya sudah tercium. Oke, khatimah. خاتمة إذا انقطع دم الحيض والنفاس لم يحل قبل الغسل أو تيمم غير الصوم والطلاق. Oke, ada 11 hal yang diharamkan untuk wanita yang haid dan nifas, dan semuanya tidak dihalalkan kecuali setelah mandi, kecuali 2: puasa dan bercerai. Puasa dan bercerai maknanya kalau Anda suci sebelum subuh 5 menit, Anda sudah boleh untuk berpuasa walaupun Anda belum mandi. Tapi suami Anda tidak diperbolehkan untuk bersama Anda kecuali Anda setelah mandi. Begitu pula suami Anda diperbolehkan untuk menceraikan Anda ketika sudah dalam keadaan suci walaupun belum mandi. Itulah hanya 2. Semua hal ini 11 ini tidak diperbolehkan kecuali setelah mandi. Kecuali 2 hal. Apa? Puasa dan bukan sholat. Talak. Sholat Anda tak boleh. Suci, haid berhenti, mandi baru sholat. Puasa tak macam itu. Haid berhenti langsung puasa. Tak ya? Mandi. Bercerai pun kalau suaminya tengok ini sudah suci, boleh langsung menceraikan walaupun istrinya masih belum mandi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kelas yang sekejap lagi akan kita baca mulai al-istihadah. Kita akan baca sedikit dari pelajaran yang ke-7, karena pelajaran yang ke-7 itu adalah pelajaran yang paling susah. Ke-7 ke-8 itu yang paling susah. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.